Oke, lanjut ke diskusi yang kedua. Menurut abang sendiri nih, kayak mahasiswa baru nih abangnya masuk ke universitas kita, terus mereka awalnya kan mereka tuh nggak tahu nih gimana isinya kampus kita. Maksudnya kalau kita sendiri kayak ulun kan dulu mengikuti kuliah itu dengan PKKMB, terus perkenalan kampus. Karena ada itu, dengan leluasa gitu nah, menikmati kayak kuliahnya, terus sama dosennya. Tapi karena sekarang online, itu menurut abang berpengaruh nggak bang? Ntar kepada mahasiswa baru bang? Ya. Nantinya akan sangat berpengaruh bagi mahasiswa yang mau masuk. Karena apa? Karena untuk saat ini tadi kan saya bilang PKKMB mengundur di tahun 2021. Nah, mungkin kemungkinan di tahun 2001 itulah yang nantinya bisa kita melaksanakan kegiatan seperti dulu lagi. Nah, tapi tidak tahu tanggalnya berapa. Tapi untuk saat ini yang namanya online bagi kita semua gitu. Kenapa? Mungkin karena ekonomi nantinya, ada yang karena jaringan dan hal sebagainya. Itu yang jadi kendala untuk saat ini. Tapi untuk saat ini ada beberapa kampus yang memang mereka melaksanakan penerimaan mahasiswa barunya dengan cara online. Nah, karena sudah memang ditargetkan untuk melaksanakannya dengan standar yang memang mereka harus laksanakan gitu. Karena kalau di Uniska sendiri kita masih belum kurang jelas juga kenapa PKKMB ditiadakan tahun ini dan diundur tahun depan. Makanya kawan-kawan dari BEM Universitas ini sangat menunggu keputusan dari pada ketua pelaksana PKKMB. Dan kemarin sempat dikonfirmasi ke WR3 kapan nantinya kami bisa bertemu dengan panitia pelaksana PKKMB untuk membicarakan tentang hal PKKMB nanti. Itu udah didiskusikan juga ya? Itu sudah didiskusikan di internal BEM Universitas. Nah, karena apa? Karena memang kawan-kawan semuanya saat ini memang bertanya-tanya tentang PKKMB, entah ditiadakan atau apa. Sebenarnya itu sudah pasti tahun ini tidak dilaksanakan. Karena apa? Karena untuk tes tertulis saja untuk gelombang kedua itu di bulan September, yang mananya biasanya kita di bulan September sudah melaksanakan PKKMB. Itu sudah jelas sebenarnya. Nah, tinggal kita menunggu hasilnya nantinya bulan atau tanggal berapa kita melaksanakan PKKMB di tahun 2021 itu. Tapi abang tahu nggak bang, mahasiswa sama pelajar di Indonesia sekarang itu mereka mengeluh bang dengan sistem perkuliahan atau pembelajaran yang kita anut, mungkin kayak daring, online. Itu mereka mengeluh bang. Karena apa? Mereka yang berada di pelosok-pelosok, mereka membutuhkan internet yang bagus, sedangkan mereka tidak mendapatkan tersebut. Tapi karena itu mereka dengan sengajanya meninggalkan perkuliahan dan pembelajaran tersebut dengan semaunya. Kan sangat merugi kan bang? Apalagi kita bangsa Indonesia memerlukan bibit-bibit unggul buat produktivitas bangsa kita. Terus kalau menurut abang juga ya bang ya, misalkan pandemi ini cepat selesai, terus perkuliahan atau pembelajaran itu mulai dilakukan secara normal lagi, sosialisasi buat mahasiswa baru atau pelajar yang baru untuk kedepannya gimana tuh? Kalau dari abang sendiri, apakah ada udah wejangan atau wacana dari abang sendiri sebagai Presma Uniska? Kalau untuk itu, kalau dari saya pribadi mungkin nantinya, karena kita di sini kan terbagi beberapa fakultas. Yang paling pertama mungkin yang harus kita perhatikan nantinya bagaimana cara mereka untuk mengenal yang namanya pengisian akademik dan sebagainya. Mungkin itu nantinya diarahkan ke kawan-kawan di fakultas, misalnya kayak di BEM fakultas, himpunan jurusan, dan nantinya bisa juga untuk memperkenalkan seperti UKM
ini kegiatan mahasiswa yang lainnya, mereka bisa membuat video mereka berorganisasi, nantinya bisa ditampilkan di sosial media masing-masing. Oh ya, lebih ditampilkan secara online juga ya Bang ya? Online juga. Kayak sosialisasi secara online. Ya, sosialisasi secara online. Kenapa itu mungkin langkah lebih baiknya mungkin persiapan itu dari sekarang. Iya. Karena ini kan memang belum harusnya kan kita bulan September ini melaksanakan. Nah, tapi mungkin sih ada beberapa kawan-kawan yang memang lagi menyiapkan online dan sebagainya. Nah, tapi kita tidak tahu sih. Nah, tapi kalau dari saya itu saja mungkin. Kalau misalkan iya Bang, jadi masalah juga nih buat saya sebagai mahasiswa juga ya Bang ya. Mahasiswa atau petinggi-petinggi kampus itu kayaknya lebih mementingkan individual mereka Bang. Kenapa gitu? Ini boleh sebut merek nggak ya? Panitia boleh ya, oke. Jadi dari kita aja ya Bang ya, dari universitas kita aja itu kan untuk pengurangan UKT gitu nah, cuma 100.000 per semester. Sedangkan kita tidak memakai fasilitas kampus. Itu sangat tidak menguntungkan buat kita Bang, apalagi ya mahasiswa yang orang tuanya tidak bekerja, mungkin karena pandemi sekarang mereka di DO oleh perusahaan orang tuanya, terus seorang mahasiswanya juga nggak kerja karena mereka belum produktivitas buat bekerja di luar. Jadi itu sangat rugi kan Bang ya. Ini nih yang sangat saya pertanyakan sama Abang, apakah dari Presma sendiri itu merasakan juga apa yang kami rasakan gitu nah, untuk pengurangan UKT cuma 100.000 itu Bang. UKT yang 100.000 itu masih kita perjuangkan dan masih kita pertanyakan juga sebenarnya. Karena apa? Karena di sini tidak ada kejelasan bagaimana cara yang mengambil untuk 100.000. Memang ada yang bayar, ada yang dipotong, dan habis itu ada yang bayar, ada juga yang tidak dipotong. Nah, kalau untuk saya pribadi sangat terdampak sama saya itu. Kenapa? Karena saya baru bayar cuma waktu registrasi saja, untuk saat tidak ada bayar sama sekali. Nah, karena apa ya? Memang dampaknya sangat besar untuk Bang, ini ya. Sangat besar. Dan kemarin kawan-kawan BEM Universitas bersama BEM fakultas juga memperjuangkan dan tembus itu kemarin untuk pengajuan surat pemotongan SPP 50% kalau nggak salah itu. Nah, dan itu kemarin kalau nggak salah akhirnya di tanggal 15 Agustus kemarin. Nah, dan setelah itu janji atau apa sih sebelumnya sama WR3 atau apa, kemungkinan di tahun berikutnya mungkin ada kebijakan lagi nantinya untuk SPP kita untuk selanjutnya seperti apa. Mungkin kami dari BEM Universitas juga pasti mengusahakan membuat sedemikian rupa setidaknya kita sama-sama merasakan apa yang kita rasakan bisa dirasakan juga ditanggung oleh universitas gitu. Sekira kita sama rata dan sebagainya, tidak memandang atau yang memang ini yang perlu atau ini yang tidak gitu. Nah, mungkin kan kita di sini kelas ekonominya pasti berbeda kan. Iya, mungkin pasti. ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Iya, mungkin yang untuk menengah ke atas mereka masih bisa ketawa-tawa, bisa senyum-senyum. Bagi kawan-kawan kita yang menengah ke bawah, mereka memang harus berusaha nih seperti apa dan sebagainya. Memang kami usahakan gitu nah. Kemarin tuh kalau masalah SPP OKT yang ini itu udah ada aksi nggak Bang? Kalau kemarin untuk aksi di lapangan itu kami tidak ada turun ke lapangan, cuma langsung lewat media sosial kemarin. Itu ada 2 kali aksi kalau nggak salah.